Sekarang. Mohon izin saya record, jadi posisinya sudah ter-record sekarang. Mohon informasi apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas Ahmad ya. Oke, hari ini kita akan ngomong masalah meta heuristic search. Dalam slide ini mungkin saya ambil dari slide-nya Mas Wianto. Algoritma yang saya akan bawakan mungkin nanti hanya satu, meskipun sebenarnya bisa ada beberapa algoritma yang mungkin bisa teman-teman jalankan gitu ya. Contoh misalkan nanti di sana ada particle swarm optimization, terus kemudian firefly algorithm dan kawan-kawan. Jadi nanti ada banyak sekali algoritma yang ada, namun secara basic algoritma genetika masih menjadi dasar dari berbagai macam algoritma yang ada seperti itu. Meta heuristik ini mungkin dipergunakan untuk sesuatu yang boleh dikatakan berbeda dengan algoritma searching yang kita hadapi sebelumnya. Dalam meta heuristik, kalau algoritma yang sebelumnya yang kita utamakan adalah bagaimana urut-urutan langkah gitu ya. Contoh misalkan kalau kita pengen pergi dari, jalan darat gitu ya, dari Bandung menuju ke Surabaya, maka, kita menuju ke kota mana, diikuti dengan kota mana, diikuti dengan kota mana, itu akan menjadi, urutan langkah gitu ya. Begitu satu langkah, hilang, maka akan menjadi permasalahan gitu ya. Atau mungkin kalau seandainya urutannya berbeda, bisa jadi akan menjadi suatu solusi yang, dengan cost yang berbeda, ataupun langkahnya tidak bisa diselesaikan, seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan pada algoritma searching di pertemuan kedua dan juga ketiga. Sedangkan di pertemuan yang keempat, meskipun kita bentuk dalam adversarial, dalam proses berlawanan, masih tetap di sana kita, memerlukan ada langkah-langkah. Makanya kita, notasikan semua pencariannya dalam bentuk, tree search, seperti itu. Nah, dalam meta heuristik kali ini, kita tidak membutuhkan tree, gitu ya. Yang kita butuhkan adalah solusi, seperti itu. Contoh misalkan bagaimana cara kita untuk bisa mencari sebuah nilai minimum yang dihadapi oleh sebuah fungsi, gitu ya. Contoh kalau seandainya kita memiliki ada algoritma yang seperti ini, fungsi yang seperti ini mendapatkan ada 2 inputan, X1 dan X2, dengan fungsinya adalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat, maka kita tidak perlu membutuhkan langkah-langkah, dari X1 kita set dulu ke sini, terus kemudian X2 kita set dulu ke nilai tertentu, nanti kita naikkan X1, kita naikkan X2 dan seterusnya, seperti itu. Kita tidak memerlukan hal itu. Yang kita butuhkan adalah, berapa sih nilai yang minimum yang bisa didapatkan gitu ya. Lihat bahwa di posisi ini adalah kita kuadratkan, nilai negatif pada saat kita kuadratkan akan menjadi positif, demikian juga yang di posisi ini. Sehingga dalam proses yang seperti itu, maka nilai minimum akan bisa didapati pada saat nilai X1-nya adalah 0 dan nilai X2-nya adalah 0. Sehingga kalau kita dapatkan, hasil dari fungsinya adalah 0 dikuadratkan ditambah dengan 0 kuadrat akan menghasilkan nilai 0. Nilai-nilai lain pada range, 5,12 dan, minus 5,12 hingga 5,12 ini akan menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0 gitu ya. Atau dalam, notasi matematik mungkin kita bisa katakan bahwa ya saya memiliki solusinya adalah, turunan pertamanya adalah sama dengan 0 gitu ya. Contoh misalkan turunan pertama kita turunkan dari X1 terlebih dahulu, maka, kita akan dapatkan 2X1 sama dengan 0 gitu ya. Di posisi ini kan, tidak ada X1-nya, maka, kita akan anggap ini adalah sebagai konstan gitu ya. 2X1 adalah sama dengan 0, maka X1-nya adalah 0/2 sama dengan 0. Itu untuk yang X1. Sedangkan, berikutnya adalah kita turunkan terhadap X2, kita turunkan kita akan dapatkan 2X2, di posisi ini tidak ada X2-nya maka kita anggap sebagai konstan, 2X2 adalah sama dengan 0, maka, X2-nya adalah 0 dibagi dengan 2, akan kita dapatkan X2-nya adalah 0 juga. Maka di posisi itu adalah, yang utama di sini adalah solusi values-nya, gitu ya. Kita tidak peduli dengan langkah-langkahnya, yang utama berapa, gitu ya. Berbagai macam hal semacam itu banyak dijumpai, contoh misalkan dalam kasus, eee misalkan pembagian waris gitu ya, katakanlah pembagian waris,
yang utama adalah nilainya berapa, ya sudah dibagi gitu ya. Kita nggak peduli dengan rumus dan kawan-kawannya seperti itu, atau mungkin yang lain gitu ya. Mohon maaf mungkin pembagian waris tidak terlalu cocok gitu ya. Tapi dalam banyak kasus kita tidak memerlukan urut-urutan dari state untuk kemudian kita operasikan dengan operasi apa, untuk kita operasikan dengan operasi yang apa gitu ya. Nah, untuk kasus yang semacam itu mungkin algoritma searching yang sebelumnya boleh dikatakan kurang cocok gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah yang utama adalah nilai H gitu ya. Kita nggak peduli langkah-langkah mendapatkannya. Kalau seandainya teman-teman sudah tahu nilainya berapa, ya sudah, kita sudah mendapatkan nilai solusinya. Nah, dalam kasus yang kompleks, mungkin kita tidak bisa ketahui nilai turunan dari pertamanya gitu ya. Contoh misalkan untuk turunan yang pertama dari nilai ini sepertinya agak sulit gitu ya. Kalau yang kita miliki yang tadi adalah dalam dua variabel X1 dan X2, lihat di posisi ini X-nya adalah mungkin lebih dari dimensi dikurang 1 gitu ya. Jadi kalau kita punya ada dimensinya adalah 2, maka untuk semua X dimensi tertentu kita akan masukkan sebagai sebuah variabel. Kita cari turunan pertama untuk dimensi pertama, turunan pertama untuk dimensi kedua, turunan pertama untuk dimensi dan seterusnya gitu ya. Jadi meskipun kita mengetahui bahwa notasi matematik itu adalah sebuah hal yang eksak, namun dalam beberapa kasus agak susah kita bisa mendapatkan nilai matematisnya atau turunan pertama dari nilai matematis itu. Kalau kita cari turunan pertama mungkin agak sulit gitu ya. Nah, solusi yang bisa kita gunakan ini salah satunya adalah kita bisa menggunakan sesuatu yang berbasis meta heuristic search gitu ya, atau dalam konteks evolutionary computations gitu ya. Apa yang dilakukan dalam evolutionary computation ini adalah kita mencoba untuk menyebarkan beberapa sampel, terus kemudian dari sampel itu akan kita evaluasi berapa nilai dari fungsi yang didapatkan. Contoh misalkan kita ambil beberapa sampel, terus kemudian kita evaluasi, terus kemudian dari evaluasi tertentu dengan mekanisme tertentu kita akan bisa mengarahkan titik-titik sampel yang tadi kita sebar menuju ke arah tertentu gitu ya. Sehingga terjadi pergeseran, bisa jadi di dalam posisi tertentu dia menjadi yang tadinya menjadi nilai terbaik, dalam iterasi yang berikutnya tidak menjadi nilai yang terbaik gitu ya. Ini yang terbaik ditunjukkan dengan poin yang hijau gitu ya. Demikian seterusnya, ini akan kita lakukan evaluasi sehingga akan menuju ke dalam mengarah ke poin tertentu gitu ya. Sehingga dalam kasus tertentu daripada kita melakukan perhitungan matematis yang bentuknya adalah seperti ini, mungkin evolutionary computation dalam pendekatan ini adalah pendekatan evolutionary computation jauh lebih memudahkan bila dibandingkan dengan kita harus memodelkan matematisnya seperti itu. Atau mungkin dalam kasus yang ilustrasi yang lain mungkin katakanlah kita menghadapi ada TSP, Traveling Salesperson Problem dengan 100 lokasi, di mana seorang kurir punya waktu kerja katakanlah 8 jam gitu ya. Mungkin kurir paket itu sudah terbiasa gitu ya. Oh oke, dia lihat daftar alamat kirimnya gitu ya. Terus kemudian dia lihat bahwa oh ya ini adalah Dayakolot, ini adalah area tertentu gitu ya. Biasanya per kecamatan mungkin bisa kita kelompok-kelompokkan seperti itu, atau berdasarkan area dari jalur main road-nya gitu ya. Main road itu apa? Jalan utamanya ya, jalan utamanya ada di mana, maka kita bisa oh ini berdekatan dengan jalan utama ini, aku pengen pergi ke jalan utama ini dulu baru kemudian saya lanjutkan ke jalan utama yang lain. Mereka memiliki alur berpikir yang boleh dikatakan mirip gitu ya dengan apa yang tadi saya utarakan gitu ya. Namun mungkin dalam ilustrasi ini dikatakan bahwa oke,
untuk mencapai 100 lokasi diperlukan sekitar 11 jam, padahal waktu kerja yang harus dilakukan adalah 8 jam gitu ya. Dalam 8 jam itu mungkin seorang kurir akan mendapatkan lembur kurang lebih sekitar 3 jam. Senang nggak mereka? Mungkin senang, tapi boleh dikatakan juga capek gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan software lain, katakanlah dengan 100 lokasi, ini ilustrasinya gitu ya. Ilustrasinya mungkin memerlukan waktu sekitar 7 jam dari rute yang dihasilkan, namun waktu runningnya katakanlah mendapatkan 2 jam gitu. Jadi di posisi itu mungkin memerlukan waktu lembur sekitar 1 jam. Dengan software yang lain yang basisnya adalah kinetic algorithm, katakanlah hanya berjalan sekitar 10 menit dengan formulasi yang tepat, kita akan mendapatkan katakanlah tidak lebih bagus daripada software Dijkstra, namun kalau kita hitung ini akan menghasilkan total waktu adalah 7,5 jam. Jadi posisinya di sana kurirnya tidak lembur, tidak terlalu capek juga bagi dia, dan juga dari sisi perusahaan juga boleh dikatakan memiliki bisa menghemat waktu lembur yang terjadi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana software GA ini bisa diformulasikan dalam sebuah kasus traveling salesperson problem. Ini yang akan nanti kita coba bahas di belakang gitu ya. Oke, ada perbedaan di sana, dan sebenarnya ada banyak sekali algoritma yang basisnya adalah evolutionary computation. Ini ada beberapa cabang yang bisa diambil gitu ya. Saya sarankan untuk nanti teman-teman bisa membaca terkait dengan particle swarm optimization. Ini algoritma yang mudah, termasuk juga algoritma yang kedua yakni n-linear optimization gitu ya. Hari ini saya akan coba jelaskan terkait dengan kinetic algorithm gitu ya. Oke. Kalau yang sebelumnya masuknya adalah algoritma yang deterministik. Lihat bahwa pada saat teman-teman melakukan proses pencarian, baik itu yang sifatnya adalah state space search, kalau teman-teman jalankan algoritma itu saat ini dan jalankan di algoritma itu beberapa jam berikutnya, atau saya pada saat memeriksa algoritma Greedy BFS berdasarkan jawaban dari teman-teman, saya bisa ambil dari kunci jawaban yang ada sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena jawabannya adalah sama, atau kita sebut sebagai deterministik. Algoritmanya tidak mengalami sebuah tidak ada faktor random di sana, tidak ada involve sebuah nilai probabilistik yang ada di sana. Sedangkan algoritma yang akan kita pelajari berikutnya adalah algoritma yang sifatnya probabilistik, di mana semua proses yang ada di dalamnya ini mengalami faktor random. Setidaknya ada satu bagian yang mengalami faktor random, maka kita akan katakan sebagai algoritma probabilistik. Dengan adanya faktor random tertentu pada proses tertentu, maka memungkinkan hasil yang kita jalankan pada saat sekarang dengan kita jalankan kembali itu akan menghasilkan sebuah solusi yang berbeda. Namun solusi yang berbeda itu mungkin dengan tahap toleransi tertentu masih bisa kita katakan bahwa that's fine, this is our solution gitu ya. Yang menghasilkan sesuatu yang boleh dikatakan menyelesaikan apa yang kita hadapi. Kalau yang sebelumnya state space search ini selalu hasilnya akan sama, dynamic programming dan juga branch and bound. Kalau teman-teman belajar tentang strategi algoritma, seperti yang diajarkan dua algoritma itu juga hasilnya mengalami solusi yang pasti adalah exact gitu ya. Nah, yang kita pelajari di sini adalah kelas-kelas ini gitu ya. Jadi di kelas-kelas itu ada banyak sekali faktor random yang berkaitan, sehingga kalau teman-teman jalankan, atau mungkin tadi ilustrasi tadi dengan algoritma GA, mungkin solusi sekarang adalah 7,5 jam gitu ya. Pada saat kita jalankan di berikutnya mungkin tidak 7,5 jam, mungkin bisa lebih lama ataupun lebih pendek bila dibandingkan dengan solusi yang pernah didapatkan. Ya. Nah, dalam algoritma probabilistik ini karena ada banyak sekali faktor random, maka boleh dikatakan ini adalah sesuatu hal yang dunia hitam ya, dalam artian adalah sangat-sangat tidak pasti gitu ya. Kita akan coba berikan contoh. Mohon maaf, ini harusnya lingkaran. Contoh misalkan kalau kita menghadapi lingkaran seperti ini, dalam deterministiknya adalah seandainya D atau jari
itu apa, diameter ya. Diameter dari sebuah lingkaran itu adalah 10, maka kalau teman-teman ditanya berapa luas lingkaran, sepertinya mudah untuk bisa mencari ya. Kan ada rumus lingkaran ya, berapa sih rumus luas lingkaran, kan kita punya, diameternya adalah 10, maka kita bisa jalankan V dikali dengan jari-jari kuadrat gitu ya. Jari-jarinya adalah setengah dari diameter, 5 kali 5 dikali dengan nilai ini. Maka akan kita dapatkan nilainya adalah luasannya adalah 78,57 satuan. Di sini nggak ada satuannya. Satuannya kalau sentimeter ya berarti sentimeter persegi, kalau meter ya meter persegi gitu ya, atau kilometer ya kilometer persegi gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara memformulasikan ini dalam sebuah dunia hitam yang kita maksudkan gitu ya. Caranya sederhana, kita bisa lakukan sampling gitu ya. Teman-teman kan tahu ada algoritma atau metode statistik gitu ya, bisa melakukan proses sampling. Sampling ini kita bisa tebar, katakanlah ada 16 titik gitu ya. 16 titik itu dari proses sampling mungkin akan ada yang berada di luar area merah, ada yang di dalam area merah gitu ya. Nah, dalam proses sampling itu mungkin akan kita ukur gitu ya, berapa banyak yang berada di area merah dan berapa jumlah sampel yang kita keluarkan, maka akan kita kalikan dengan luas kotak atau perseginya yang ada gitu ya, sehingga kita akan dapatkan nilainya adalah 75 satuan gitu ya, satuan persegi gitu ya. Jadi di posisi ini mungkin ya memang ada galat, ada selisih, namun galat itu toh juga tidak terlalu banyak. Jadi boleh dikatakan masih oke, masih bisa ditolerir gitu ya. Jadi di posisi itu ada toleransi kesalahan yang bisa kita terima seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau kita pengen lebih akurat, ya jangan gunakan sekian dong, gunakan lebih banyak ya. Kalau lebih banyak kan nanti juga populasinya lebih dense gitu ya. Di titik-titik ini ada yang berada di luar, ada yang berada di dalam, tapi secara probabilistik mungkin nanti akan mendekati angka yang ada di sana seperti itu. Nah, itu yang ada. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya saya memiliki bentuk yang semacam ini, bagaimana caranya teman-teman untuk mencari rumusnya? Tadi kalau lingkaran sih gampang gitu ya. Lingkaran kita punya rumus atau formula yang eksak untuk mencari lingkaran. Namun di posisi ini mungkin ya ada sih rumus eksaknya. Ini lihat di posisi ini bentuknya adalah segitiga gitu ya. Segitiga kita punya ada di dalamnya ada 6, di luarnya ada 6, ada 12 segitiga. Di sini pun ada hal yang sama, maka kita memiliki ada 24 segitiga gitu ya. Segitiga kita punya rumusnya gitu ya. Terus untuk yang ini gimana? Yang ini adalah lihat di posisi ini juga sebenarnya lingkaran gitu. Jadi ada lingkaran yang dikurangkan dengan lingkaran ditambah dengan lingkaran tertentu. Oke, mulai kompleks rumusnya. Nah, pertanyaannya apakah matematis bisa menyelesaikan ini? Jawabannya ya, bisa. Namun formula matematisnya membutuhkan formula yang relatif lebih kompleks gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan sampling dengan apa namanya, dengan sampling tertentu, maka ya sudah kita tinggal sampling saja gitu ya. Mungkin kita bisa dapatkan persebarannya adalah seperti itu. Ada area-area tertentu dari sampel kita yang masuk atau hit dalam warna merah, ada yang di luar warna merah seperti itu ya. Sehingga kita akan bisa hitung jumlah hitnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 gitu ya. Dari total sampel yang kita keluarkan adalah ada 20 sampel, maka kita akan bisa dapati luasnya adalah 60 satuan gitu ya. Let's say di sini adalah 10 cm persegi, di sini adalah 10 cm persegi. Maka saya akan katakan bahwa ya ini adalah sekitar gitu ya, sekitar luasnya adalah sekitar 60 satuan persegi. Kalau teman-teman mendapatkan jawaban seperti ini, puas nggak kira-kira? Atau ada yang mau mendebat itu luasnya bukan 60, kayaknya 60, sekian atau mungkin 70, sekian gitu ya. Kalau teman-teman menyatakan bahwa luasnya adalah tidak seperti ini, maka perlu juga merumuskan dulu gitu kan. Kayaknya merumuskannya juga lebih repot gitu kan ya. Lebih kompleks gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin kita masih bisa menerima jawaban ini gitu ya. Dan itu yang masih masuk ke dalam proses toleransi kita gitu ya. Kalau pengen akurat gimana? Sebar saja.
ribuan titik gitu ya. Jadi jauh lebih akurat gitu ya. Nah, kasus ini meskipun matematisnya bisa kita dapati, tapi relatively lebih kompleks gitu ya. Kita harus tahu berapa panjangnya dan kawan-kawan. Atau mungkin kalau di posisi ini adalah segitiganya dianggap sebagai 2, segitiga itu pun memungkinkan gitu ya. Nah, kasus yang ini. Kalau yang tadi lingkaran saya punya gitu ya, rumusnya. Tapi kalau di yang ini angkat tangannya kayaknya. Ada yang bisa memformulasikan rumus matematis dari bagaimana mencari luas ini? Mending ngerjakan tugas yang sebelumnya ya kayaknya ya. Aduh, Mas, Mbak. Ya, setuju, Mas. Setuju ya, Mas Arya ya? Setuju banget. Sulit ya. Dan kalaupun sudah ketemu juga fungsinya untuk apa gitu ya. Itu mungkin yang jadi masalah gitu ya. Nah, tapi dengan formula yang tadi, model matematis akan sulit gitu ya. Dengan formula yang tadi, dengan proses sampling, kita bisa lakukan hal yang sama gitu ya. Terus kemudian kita dapati, oh ada 16 yang hit dan 20 yang bukan hit. Maka kita akan dapati, ya areanya adalah sekitar 80 satuan persegi dari 100 yang ada gitu ya. Kayaknya jauh lebih bisa diterima gitu ya. Dibandingkan dengan teman-teman harus effort-nya model matematisnya gitu ya, butuh waktu yang lama. Nah, bayangkan bahwa model matematis memang eksak, memang benar-benar iya tepat, tapi solusi ini katakanlah tidak terlalu eksak, tapi masih bisa kita nyatakan bahwa iya itu adalah solusi. Nah, kasus-kasus yang semacam inilah yang akan kita bisa dekati dengan metode-metode yang basisnya adalah basis probabilistik gitu ya. Kalau pengen akurat banyak gitu ya. Ada banyak sekali solusi yang sudah dipropos oleh para ahli di bidang ini. Nanti kalau teman-teman pengen mengimplementasikan kasusnya pun ada beragam gitu ya. Nanti di belakang kita akan coba tunjukkan ada banyak sekali kasus. Kembali saya minta teman-teman untuk belajar terkait dengan particle swarm optimization dan juga uncolony optimization gitu ya. Mungkin untuk memaksa teman-teman supaya belajar salah satu di antara keduanya, saya minta teman-teman untuk membuat tugas gitu ya, mana yang yang bisa teman-teman pelajari dari particle swarm optimization ataupun uncolony optimization. Nanti akan saya berikan tugas gitu ya. Tugasnya adalah untuk diselesaikan dalam kasus TSP atau traveling salesperson problem. Nanti di belakang kita bahas kembali. Oke, apa itu evolutionary computation? Evolutionary computation is an abstraction from the theory of biological evolution gitu ya. Jadi kalau teman-teman kenal salah satu tokohnya adalah Charles Darwin, di sana mempropos ada yang dinamakan dengan evolusi biologi gitu ya. Dari satu spesies dia berubah menjadi spesies yang lain, demikian seterusnya sampai terbentuk spesies-spesies yang ada di muka bumi ini seperti itu. Itu yang diutarakan oleh Darwin. Namun dalam proses komputasi kita tidak menggunakan semua detail yang ada dalam teori biologi, namun kita hanya membuat sebuah abstraksi saja. Abstraksinya nanti kita akan coba tunjukkan gitu ya. Dan dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk proses optimisasi. Jadi ada sebuah prosedur yang sifatnya adalah optimisasi or methodologies usually implemented on computers, dan kita gunakan untuk proses pencarian dalam komputer that are used to solve problems gitu ya. Jadi kita harus formulasikan terlebih dahulu juga masalah yang kita hadapi apa, terus baru kemudian kita bisa jalankan evolutionary computations gitu ya. Teori evolusi mungkin ini saya tidak pada pendapat pro ataupun kontra gitu ya, karena saya boleh dikatakan sebagai seorang seorang botanis
bukan botanis sih, seorang penghobi anggrek, saya akan cenderung ke pro gitu ya, bila dibanding dengan kontra. Meskipun pro, saya tahu ada intelligent designer juga di sana, di mana pro-nya adalah alam tercipta secara acak. Dalam konteks di sana adalah saya sudah melihat ada satu bukti untuk membentuk sebuah hibrida, saya bisa menghasilkan dari spesies-spesies yang ada di sana. Meskipun mungkin panjang kalau kita ngomong masalah evolusi gitu ya, dan pro kontranya ini saya tidak dalam proses perdebatan gitu ya. Spesies berevolusi menjadi spesies lain, pertanyaannya apakah menjadi yang lebih baik? Jawabannya tidak selalu gitu ya. Sangat memungkinkan untuk menjadi yang tidak baik gitu ya. Evolusi ini sendiri didasari atas dua hal gitu ya. Yang pertama adalah seleksi alam gitu ya, natural selection. Di posisi sekarang terjadi natural selection gitu ya. Adanya pandemi COVID ini boleh dikatakan menyeleksi gitu ya, beberapa orang gitu ya. Saya sudah kehilangan 2 anggota keluarga gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan anggota keluarga, semoga tidak gitu ya. Untuk ke depan itu yang akan kita anggap sebagai seleksi alam gitu ya. Seleksi alam ini bukan berarti harus dalam bentuk kematian gitu ya. Ada seleksi alam yang lain, contoh misalkan seseorang apakah mendapat kesempatan untuk menikah atau tidak, itu pun juga merupakan seleksi alam. Atau seseorang mendapat kesempatan untuk memiliki anak atau tidak, itu pun juga sebagai bagian dari seleksi alam yang ada dalam teori evolusi gitu ya. Saya tidak mohon maaf, saya kalau ada beberapa teman yang tersinggung, saya tidak bermaksud untuk menyinggung di posisi itu, hanya menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari seleksi alam. Terus kemudian ada juga proses mutasi gitu ya. Mutasi ini mungkin dalam konteks yang saya geluti di dunia anggrek, ada beberapa plant dari anggrek yang mengalami mutasi gitu ya, karena berbagai hal gitu ya. Biasanya kita lakukan treatment kimiawi terhadap biji ataupun plant yang masih sangat kecil. Kecilnya mungkin sangat kecil, harus diamati dengan mikroskop gitu ya. Nah, proses mutasi ini bisa terjadi baru kemudian nanti akan terlihat di ujung gitu ya, seperti itu. Dan ini memang ada di prosesinya. Nah, mungkin dalam komunitas yang tidak pro terhadap evolusi, mungkin ada yang tidak ada yang memperdebatkan terkait dengan seleksi alam gitu ya. Contoh misalkan hukum rimba itu ada gitu ya. Jadi katakanlah kijang atau kelinci atau apapun gitu ya, dimakan oleh citah atau apapun gitu ya. Ada sesuatu yang memangsa sesuatu gitu ya. Jadi kalau seandainya dia kurang cepat, maka bisa jadi dia akan termangsa. Kalau misalkan dia cepat, maka dia tidak akan termangsa. Di posisi itu akan terjadi seleksi alamiah gitu ya. Ada yang mati, ada yang bisa bertahan hidup gitu ya. Jerapah pun sama gitu ya. Kalau dia dalam ceritanya mungkin jerapah yang memiliki leher tinggi, dia memiliki kesempatan untuk bisa memakan daun-daunan lebih banyak bila dibandingkan jerapah yang lebih pendek gitu ya, di savana sana gitu ya. Nah, permasalahannya adalah evolusi. Ini evolusi ada yang memperdebatkan gitu ya. Kalau seleksi alam that's fine. Mutasi ini yang menjadi permasalahan gitu ya. Mutasi apakah terjadi gitu ya? Apakah selalu terjadi? Jawabannya adalah belum tentu gitu ya. Mutasi ini mungkin kalaupun terjadi belum tentu dia mengarah ke dalam sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan gitu ya. Contoh misalkan telinga kita memiliki fungsi yang spesifik yang memang benar-benar mungkin jauh lebih sempurna bila dibandingkan dengan telinga yang dimiliki oleh ikan ataupun katak ataupun yang lain gitu ya. Kelelawar memiliki telinga yang boleh dikatakan lebih bagus dibanding dengan manusia karena dia memiliki range frekuensi yang berbeda gitu ya. Namun organ yang lain bukan gitu ya. Organ yang lain bukan. Dan dalam dunia biologi atau mungkin sejarah, ini pun terjadi hal-hal yang nyeleneh gitu ya. Ini saya tadi baca slide-nya Pak Suyanto.
Ada manusia Piltdown gitu ya, diumumkan di 1912 ini adalah, merupakan intermediary gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa membaca ini saya tambahkan satu linknya untuk menyatakan, apakah ini memang benar-benar terjadi atau enggak gitu ya, dan mungkin teman-teman bisa membaca gitu ya. Namun di tahun 1953 dinyatakan bahwa manusia Piltdown palsu gitu ya, dan mungkin ini mencederai sesuatu gitu ya, mencederai apa yang sudah ditemukan oleh orang-orang yang lain gitu ya. Tengkorak manusia ditambahkan dengan rahan, yang terjadi adalah di sana tengkorak manusia ditambahkan dengan rahan orangutan, terus kemudian diberikan dikromat potasium supaya terlihat lebih berbeda gitu ya, tidak putih tulang, tapi warnanya menjadi berbeda seperti yang ada di sana. Nah, itu yang menjadi kendala. Terus kemudian yang lain lagi adalah dalam proses mutasi, ini pun juga mungkin tidak terlihat, kalau dalam dunia nyata mungkin tidak akan terlihat sekonyong-konyong gitu ya, dalam satu generasi akan terlihat. Tapi dalam beberapa generasi dia akan baru kemudian terlihat gitu ya. Permasalahan yang lain lagi adalah apakah mutasi itu akan mengarah ke sesuatu yang lebih baik? Jawabannya adalah belum tentu gitu ya. Ini adalah salah satu contoh mutasi gitu ya. Pertanyaannya adalah antena yang seperti ini fungsinya untuk apa gitu ya. Dalam dunia serangga kita tahu bahwa antena itu punya fungsi sendiri gitu ya. Entah itu untuk proses penciuman ataupun proses pendengaran, mereka memiliki fungsi yang spesifik gitu ya. Nah, dalam kasus yang dunia nyata mungkin hal yang semacam ini masih dalam tanda kutip dipertanyakan gitu ya, dan mohon maaf, kayaknya tidak ada yang menginginkan mutasi ke arah yang seperti ini gitu ya. Ini mungkin yang menjadi permasalahan. Ada yang pro, ada yang kontra, namun itu yang ada fakta di lapangan gitu ya. Struktur DNA ini sangat rumit sekali gitu ya. Jadi perubahan satu titik atau dalam beberapa titik itu akan mempengaruhi fungsi yang ada dalam fisiologis ataupun anatomis yang ada dari sebuah spesies atau makhluk hidup gitu. Nah, itu yang terjadi di biologi. Kita tidak lihat tidak dalam kapasitas menyalahkan atau membenarkan dari apa yang terjadi dalam dunia biologi gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita mengangkat bahwa oh ya, kita memiliki ada sebuah abstraksi yang ada di sana. Abstraksi itu yang akan kita gunakan dalam sebuah skema dari evolutionary algorithm gitu ya. Apa yang terjadi dalam evolutionary algorithm? Yang terjadi adalah kita memiliki ada yang dinamakan dengan inisiasi dari populasi gitu ya, atau boleh dikatakan seandainya ada sebuah populasi dan terjadi kehidupan generasi ke generasi, maka akan terbentuk populasi-populasi baru gitu ya. Apa yang terjadi di sana? Ada yang dinamakan dengan seleksi orang tua. Seleksi orang tua ini pun boleh dikatakan sebagai seleksi alam gitu ya. Si A menikah dengan si B yang ada di populasi, si C menikah dengan si D yang ada di populasi, demikian seterusnya. Itu adalah sebuah proses seleksi gitu ya. Dari sana proses seleksi itu akan membentuk sebuah berpasang-pasang orang tua. Berpasang-pasang orang tua itu akan menikah dan menghasilkan anak, atau nanti kita akan sebut sebagai rekombinasi, untuk kemudian diantaranya akan memunculkan adanya mutasi alamiah yang terjadi mungkin sedikit sekali gitu ya, dan akan muncul anak. Anak inilah yang akan menggantikan populasi yang ada dengan mekanisme seleksi survivor tertentu gitu ya. Dan ini yang akan terjadi dalam mekanisme dari evolutionary algorithm gitu ya. Sehingga dalam posisi tertentu, karena algoritma memerlukan terminasi, kita harus bisa hentikan dari algoritma yang ada. Mekanismenya bebas, apakah dalam bentuk berapa banyak generasi yang kita inginkan atau kondisi-kondisi yang lain. Beberapa algoritma evolutionary algorithm ini mungkin ada banyak. Nanti silahkan dibaca bagi teman-teman yang tertarik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan genetic algorithm. Dalam genetic algorithm, karena konsepsi abstraksinya kita ambil dari dunia biologi, maka kita pun juga mengambil banyak sekali istilah-istilah yang ada di dunia biologi
gitu ya. Contoh dalam sebuah individu, dia memiliki ada beberapa kromosom gitu ya. Beberapa kromosom ini juga ada yang memiliki, apa namanya, bagian gitu ya, memiliki fungsi tertentu dari blok berapa menuju ke blok berapa gitu ya. Atau yang kita sebut sebagai sebuah genotype gitu ya, di mana lebih kecil dari genotype ini nanti akan ada sebuah sel yang akan kita sebut sebagai sebuah gen gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi beberapa terminologi yang ada. Kumpulan dari kromosom ini nanti akan kita sebut sebagai genom gitu ya. Nah, dalam dunia evolutionary computation, maka nanti kita bisa lakukan abstraksi yang mirip di mana seolah-olah kita memiliki ada kumpulan dari gen di mana satu kelompok dari gen-gen yang ada kita akan memunculkan ada yang dinamakan dengan genotype gitu ya. Jadi ini adalah genotype untuk X1, yang grey ini adalah genotype untuk X2 gitu ya. Terus kemudian karena sekumpulan dari genotype satu-satuannya itu adalah membentuk kromosom, maka kita akan katakan dari ujung awal hingga ke ujung akhir ini adalah kromosom yang kita miliki gitu ya. Terus kemudian nanti tergantung apakah satu individu memiliki beberapa kromosom atau satu individu hanya satu kromosom saja gitu ya. Kalau seandainya satu individu satu kromosom saja, maka kita akan anggap ini adalah sebuah individu, atau kalau kita gabungkan dengan individu-individu yang lain, maka kita akan memiliki ada sebuah genom atau mungkin kita sebut sebagai populasi yang ada gitu ya. Ini adalah contoh dari sebuah fenotype-nya. Fenotype ini adalah nilai yang tampak gitu ya, sedangkan genotype ini adalah nilai yang tidak tampak gitu ya. Contoh misalkan dalam fenotype manusia ada hidung mancung, terus kemudian rambut hitam, rambut bergelombang, itu adalah fenotype yang ada gitu ya. Sedangkan genotype-nya mungkin ini adalah sekumpulan dari kromosom-kromosom DNA dari ATCG apa namanya? Ini ya, kombinasi dari nilai-nilai DNA gitu ya. Kalau nggak salah ada A, T, C, G, sianin apa, mohon maaf saya lupa dari kepanjangan masing-masingnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Contoh misalkan kita menggunakan representasinya adalah biner dari angka 7, kita binarkan menjadi seperti ini, angka biner dari 5, kita binarkan seperti ini gitu ya. Itu sebagai contoh saja. Kita pun bisa menggunakan berbagai konversi dari phenotype menuju ke genotype gitu ya. Jadi kita memerlukan ada proses konversi, atau mungkin kebalikannya gitu ya. Kalau nggak salah ini adalah konversi dari phenotype ke genotype. Genotype ke phenotype gitu ya. G-nya adalah G1, G1, G2, G sampai ke Gn. Ini menyatakan nilai dari ini G1, G2, G3 dan seterusnya sampai ke Gn gitu ya. Nah, nilai-nilai itu nanti akan kita bisa gunakan dalam konversi dari genotype menuju ke phenotype yang ada gitu ya. Contoh misalkan dalam kasus kita adalah kita menghadapi angka gitu ya. Angka ini bisa dinotasikan dalam realnya adalah dalam bentuk biner, ataupun realnya adalah dalam bentuk desimal gitu ya. Nanti kita bisa tunjukkan. Untuk sementara apa namanya, pasang boleh di print screen rumus yang ada di sini ya. Ataupun kita menggunakan rumus yang lain gitu ya, tidak menggunakan konversi yang sifatnya adalah seperti ini. Ini ada beberapa representasi ya, representasi. Rentang nilai, contoh misalkan kalau kita memiliki ada untuk mengkonversikan dengan cara yang pertama gitu ya. Rentang nilainya kalau seandainya kita tahu, atau mungkin dalam kasus tertentu kita memiliki ada range nilai yang boleh dimiliki gitu ya. Misalkan range-nya adalah dari -1 menuju ke 2 gitu ya. Maka individu dengan representasi dari 000 ini adalah menyatakan individu dengan range paling kecil gitu ya. Kenapa? Karena nilai yang dihasilkan dari binary yang paling kecil itu adalah 000 gitu ya. Sedangkan yang paling tinggi bisa didapatkan dengan nilai 111, maka kalau seandainya nanti teman-teman mendapatkan 111, ini adalah seolah-olah menghasilkan nilainya adalah yang paling tinggi, atau di sana adalah nilai 2 gitu ya.
Kalau seandainya kita memiliki ada genotype-nya ada 4 gen gitu ya, ya berarti yang paling kecil adalah 0, 0, 0, 0 gitu ya. Meskipun demikian masih tetap 0, 0, 0, 0 itu akan menyatakan nilai -1 gitu ya. Sedangkan yang paling besar karena kita memiliki ada 4 gen maka 1, 1, 1, 1 gitu ya. Maka 1, 1, 1, 1 ini akan menghasilkan nilai 2 gitu ya. Lihat bahwa ini seolah-olah nanti akan dibagi areanya dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, demikian seterusnya sampai di posisi yang terakhir. Jadi di posisi ini meskipun rentang yang kita miliki adalah ada banyak di sana, namun dalam representasi algoritma genetik kita seolah-olah di sini memiliki cacah yang kayak semacam tangga gitu ya. Kita berpijak dari satu nilai ke nilai yang lain seperti itu. Semakin panjang gen yang kita miliki, semakin panjang genotype yang kita miliki, maka rentang nilai ini akan semakin smooth gitu ya. Itu yang akan menjadi permasalahan kita. Hal yang lain kalau kita gunakan nilai desimal gitu ya. Ini kalau yang tadi kita gunakan binary. Kalau yang ini kita gunakan integer. Integernya adalah yang paling kecil sebenarnya adalah 000 ya. 000 kita akan menghasilkan nilai -1 gitu ya. Untuk yang paling tinggi bisa didapatkan dari 999 gitu ya. 999 ini akan merepresentasikan nilai 2. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mengkonversikan dari nilai biner ini menuju ke nilai fenotipenya. Dari nilai-nilai genotype menuju ke nilai fenotipenya. Itu sebenarnya menggunakan rumus yang ada di sini. Gitu ya. Ada RP, ada RA. RP di sini adalah batas bawah, RA adalah batas atas. Ya, jadi kalau tadi kita gunakan ada dari -1 sampai ke 2, maka batas atasnya itu adalah 2, sedangkan batas bawahnya itu adalah -1. Ya, jadi -1 di sini adalah 2 dikurang dengan -1. Jadi di bagian atas ini kita memiliki ada 3 ya. 2 dikurang dari -1 kan berarti 2 ditambah dengan 1, maka akan menghasilkan 3. Nilai di sini adalah -1 gitu ya. Ditambah dengan lihat bahwa genotype yang pertama tadi adalah 0. Misalkan untuk yang ini ya, yang di posisi ini dulu ya. Yang di posisi itu adalah genotype pertamanya adalah 0. Di 0 dikali dengan 2 pangkat -1. 2 pangkat -1 ini kan 1/2 atau setengah gitu ya. 0 dikali dengan setengah, maka nilainya adalah 0. Yang di sini adalah 0 dikali setengah, maka nilainya 0. Demikian seterusnya gitu ya. Sedangkan sehingga kita akan mendapatkan bahwa di poin di sini yang paling kecil adalah kita menghasilkan nilai 0, maka nilai yang ada di sini bisa kita discharge ya, kita buang gitu ya. Sehingga nilainya adalah pada saat G1-nya 0, G2-nya adalah 0 sampai G yang terakhir G ketiganya adalah 0, kita akan dapatkan nilai konversinya adalah -1 hanya di posisi itu saja gitu ya. Nah, nilai maksimumnya didapatkan dari mana? Nilai maksimumnya adalah didapatkan dari di sini -1, lihat di posisi ini adalah 3 ya. G1-nya adalah 1, sehingga kita memiliki ada angka setengah gitu ya. Ditambah dengan G2-nya adalah 1 gitu ya. Kita dapatkan 1/4 ditambah dengan G ketiganya adalah 1, kita dapatkan 1/8 gitu ya. Setengah ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/8 gitu ya. Dibagi dengan nilai yang paling maksimum atau nilai ideal yang ada di sini. Nilai yang ideal di sini adalah karena kita tadi memiliki ada 3 buah gen, dari gen yang pertama sampai gen yang ketiga kita dapatkan 2 pangkat minus I ya, dari pertama sampai ketiga gitu ya. Kita jumlahkan 2 pangkat -1, 2 pangkat tambah dengan 2 pangkat -2 tambah 2 pangkat -3 gitu ya. Jadi setengah ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/8. Lihat bahwa di posisi ini tadi adalah yang paling optimum ya, setengah tambah 1/4 tambah 8. Jadi ini pun sama gitu ya. Sehingga di posisi itu kita bisa dapatkan nilai pembagi yang sigma dengan pembagi perkalian ini adalah 1 gitu ya. Setengah plus 1/4 plus 8 ditambah dengan dibagi dengan setengah plus 1/4 plus 1/8 itu adalah 1 gitu ya. Sehingga nilai yang ada hanya nilai yang di sini. RA-nya adalah 2 dikurang
dengan minus 1 adalah 3 gitu ya. Jadi minus 1 ditambah dengan 3 adalah 2. Jadi proses konversi yang tadi kita dapatkan nilainya adalah 2. Sampai di posisi ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sepertinya saya sudah terlalu panjang menjelaskan. Ada pertanyaan? Silakan. Atau perlu dikasih contoh dalam Excel atau seperti apa mungkin? Ya. Boleh Mas, contoh dalam Excel. Boleh, Mbak. Oke, good. Semoga saya bisa memberikan contoh ya. Oke. Oke. Rumus yang pertama, lihat bahwa range ini yang kita tentukan. Kalau range kita adalah minus 3, that's fine. Sampai ke 1000 pun that's fine gitu ya. Sampai ke 100 pun that's fine. Ini yang akan kita katakan sebagai batas bawah. Ini yang akan kita katakan sebagai batas atas. Tergantung nanti kita gunakan nilai representasinya adalah binary atau integer ataupun yang real gitu ya. Kalau kita gunakan binary, maka nilainya adalah 1 sampai 0 gitu ya. Misalkan di sini adalah binary gitu ya. Ini adalah nilai yang maksimum gitu ya. Saya menggunakan ada 3, kalau pengen 4, 5 pun tidak masalah gitu ya. Jadi di sini adalah kita memiliki ada powernya adalah 2, power minus dari ya. Salah ya. Oke. 2 minus dari 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2 ya adalah di posisi kedua gitu ya. Terus di sini adalah 2 pangkat di posisi yang ketiga adalah minus 3 gitu ya. Pangkat minus 1,5, 2 pangkat ya seperempat, minus seper8 ya. Oke. Ya. Minus 5 gitu ya. Oke. Lihat bahwa ini adalah bagian yang rumus bawah, rumus atas kita sudah punya. Ini adalah bagian yang di sini, di mana di bagian ini adalah bagian idealnya, gitu ya, dari 1 sampai ke n, gitu ya, 2 pangkat minus ini, ya. Sehingga kita akan dapatkan bahwa akumulasi dari semuanya ini saya gunakan ini ya nilai-nilai ya. Ini adalah kalau kita summation, maka ini adalah bagian ada pembilang, ada penyebut ya. Ini penyebutnya. Penyebut itu adalah bagian yang di bagian bawah. Sedangkan di bagian pembilangnya ini adalah ada ini 0 nilai tertentu dikalikan dengan nilai 2 pangkat minus berapanya gitu ya. Ini akan kita coba simulasikan ya. Jadi tergantung. Tadi nilai-nilai ini kita punya nilai idealnya ya. Nah, sekarang nilainya akan dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Akan dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Dan sama, ini juga akan dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Sama, dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Dengan nilai yang ada di sini. Sehingga kita akan punya, karena semuanya adalah nilainya 1, maka harusnya sama ya. Kita akan sama dari nilai yang ada di sana. Antara pembilang dan penyebut ini terjadi pembagian dikalikan dengan nilai RA min RB ya. Kita akan coba ini dulu. RA min RB-nya adalah sama dengan bagian ini dikurang dengan ini. Ada 103 gitu ya. Nah, sekarang dari sisi rumusnya adalah RB dulu ditambah dengan RA min RB
dikali dengan bagian atas dibagi dengan ini kan. Maka kita akan memiliki ada yang pertama adalah RP ini ditambah dengan RA min RP ya dikalikan dengan bagian pembilang, betul kan? Dan ini secara keseluruhan akan dibagi dengan inputnya. Sorry. Ini akan dibagi dengan penyebutnya. Ya. Maka akan kita dapatkan, kita dapatkan adalah dalam posisi ini karena yang paling maksimum adalah batas atas, gitu ya, nilainya adalah 100, gitu ya. Yang paling minimum didapatkan dari mana? Didapatkan dari nilai ini, nilai 0, min 0, min 0, min 0, dan juga min 0. Sehingga kita dapatkan bahwa karena nilainya adalah 0 semua, genotipnya di bagian ini, saya berikan warna yang berbeda. Bagian itu, maka nilainya adalah sesuai dengan RP. Ya. Nah, mungkin nggak kita dapati nilai di antaranya, bisa pada saat di sini nilainya 1, gitu ya, atau mungkin di sini nilainya 1, ya, sehingga akan terjadi, bukan 2, nilainya ada 1, gitu ya. Sehingga kita akan punya nilai pembilang dan penyebutnya berbeda. Pada saat kita kalikan dengan RA min RP-nya akan berbeda, akan menghasilkan nilai ini yang berbeda. Nilai di tengah-tengahnya mungkin, nilai di tengah-tengahnya adalah 1, 0, 0, 0 gitu ya. Katakanlah kita punya ada minus 10 adalah batas bawahnya, terus kemudian batas atasnya adalah 10, maka nilai di tengah-tengahnya adalah dekat dengan 0 gitu ya. Di sini tidak pas 0 gitu ya. Kenapa? Karena jaraknya yang berbeda gitu ya. Atau mungkin di tengah-tengahnya ada kita punya di sini 1, di sini 1, di sini 1 gitu ya. Ini masih di posisi tengah-tengah gitu ya. Kalau pengen dapat yang benar-benar tengah-tengah mungkin jaraknya yang ganjil, mungkin nanti akan bisa mendapatkan nilai tengah-tengah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi rumus yang ada di tadi itu adalah untuk mengkonversikan kalau saya memiliki ada genotype dengan nilai gen masing-masing gennya adalah binary, maka saya bisa gunakan rumus ini untuk mengkonversikan menjadi nilai nilai angkanya dan nilai integernya, kurang lebih seperti itu, atau nilai realnya ya, seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Yang ini pun bisa ya kita gunakan, tinggal kalau yang tadi powernya adalah basis 2, yang di sini tinggal powernya ganti dengan basis 10 ya, seperti itu. Jadi kalau yang basis 2 kurang lebih seperti itu. Nanti kalau pengen 10 ya tinggal ganti aja rumusnya. Saya tidak gunakan power 2, tapi ini adalah power basis 10 kan ya, saya gunakan basis 10. Yang di sini juga sama, saya gunakan basis 10 ya. Nanti pun ini pun sama, saya gunakan basis 10 sama 10, dan yang di sini pun sama, basisnya adalah 10 ya. Tadi yang atas masih basis 2, saya konversikan menjadi basis 10. 10 terus sama 10. Jadi gen yang terakhir tergantung, kalau gennya 100 ya nanti akan ada sampai ini posisi sampai ke 100 ya. Nah, lihat bahwa di sini karena kita gunakan integer kan nilainya dari 0 sampai basis 10 ya tadi ya. Jadi integernya adalah dari 0 sampai 9, maka kita memungkinkan ada 0, di sini 9, di sini 3, di sini 2 gitu ya. Di sini 4 ini masih menggunakan cara yang sama ya. Lebih seperti itu Mbak Mas. Nih. Ada pertanyaan silakan. Mas, kalau boleh izin tanya Mas, ini proses konversi dari bentuk genom ke bentuk representasi real ini berarti yang lebih difokuskan ke bentuk genomnya aja ya? Karena kalau misalnya seandainya bentuk realnya itu tadi kalau misal tadi angkanya tuh 3 sampai tadi berapa misalnya 100 gitu kan, berarti kan rentangnya kan 103 gitu.
Ya min 3 sampai 100 ya, rentangnya 103. Tapi sampai kita mau dapat ternyata bentuk realnya itu adalah angka 4, itu kan representasi dalam bentuk genom yang biner kan pasti akan agak sulit gitu. Karena untuk itu berarti kita apakah berarti dengan kata lain tidak semua bentuk real itu bisa direpresentasikan dalam bentuk biner? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk supaya angka itu bisa lebih presisi, apakah salah satu triknya di sini mengubah basisnya yang tadi basis 10 jadi basis 10, dari basis 2 ke basis 10 gitu jadi lebih presisi supaya angka yang dari presentasi tadi jadi dapat gitu, misalnya mau dapat angka 4 gitu. Oke. Ya, makasih Mas. Ya, saya kembalikan ke ilustrasi yang tadi. Jawab yang kedua dulu ya. Yang kedua adalah kalau kita pengen presisi gimana? Presisi di sini adalah kalau kita pengen lebih akurat maka gunakan ribuan titik. Ribuan titik di sini ini bisa ditunjukkan dengan bagaimana? Dengan cara kita melakukan dengan cara melakukan bukan ribuan titik yang ada di sana. Kalau kita pengen precise untuk di phenotype-nya, gitu ya. Kalau kita pengen precise di bagian phenotype-nya, maka gunakan genotype sepanjang mungkin. Dengan adanya phenotype yang sepanjang mungkin, artinya kan jumlah pembaginya akan semakin banyak dalam rentang yang sama. Katakanlah rentangnya adalah dari 0 sampai 1, gitu ya. Kalau saya gunakan ada 2, kan berarti hanya ada 4 pembagi. Kalau saya gunakan ada 3, berarti ada 8 pembagi antara 0 sampai 1. Kalau saya gunakan ada 4, berarti kan ada 16 pembagi. Demikian seterusnya kalau kita panjangkan yang ada di sana, maka akan membuat area-area ini akan semakin smooth gitu ya. Nah, kapan saya gunakan 2, kapan gunakan 3, kapan gunakan 4, sampai kapan saya gunakan sepanjang mungkin gitu ya. Itu nanti tergantung dari jumlah toleransi yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau kita tidak menginginkan sangat-sangat precise sekali gitu ya, maka mungkin gitu ya, dalam range katakanlah yang sudah kita tentukan, kalau dibagi dengan 1000 masih tidak menjadi masalah gitu ya. Toh juga dalam konteks 1000 itu sudah menghasilkan sebuah hasil yang boleh dikatakan akurat. Mirip dengan tebakan tadi, tebakan lingkarannya adalah 78, sekian, tapi kita tebak 75 gitu. Masih ada akurasi kan, toleransi seberapa besar yang kita inginkan. Itu nanti fungsinya adalah di posisi sana. Dan dalam konteks itu jawaban untuk yang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama itu mungkin justru saya bisa jawab dengan kata benar gitu ya. Memang itu yang terjadi. Namun ada namunnya adalah kita tidak memerlukan proses konversi dari phenotype menuju ke genotype. Yang kita lakukan adalah dari genotype menuju ke phenotype. Kenapa? Karena dalam konteks algoritma genetik algoritma atau yang lain, nanti yang kita miliki itu adalah sebenarnya representasi dari genotype-nya. Sehingga kita memerlukan phenotype-nya untuk bisa kita kalkulasi seperti itu. Jadi itu mungkin kasusnya adalah seperti itu, Mas Aryo. Jadi rumus yang kita miliki di sini ini adalah proses konversi dari genotype menuju ke phenotype. Pertanyaannya apakah mungkin dari phenotype menuju ke genotype? Jawabannya mungkin saja, tapi dalam konteks ini kita tidak pelajari itu. Kenapa? Karena memang nanti dari sisi algoritmanya kita tidak membutuhkan proses itu. Kayak gitu, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Atau mungkin nanti akan kelihatan ya. Kalau kita lanjutkan mungkin nanti akan kelihatan. Monggo silakan untuk pertanyaan lain. Mas, saya mau nanya, untuk yang angka 9 kali 10 itu dari mana? Soalnya asumsi saya sih yang di bawah itu angka 2 itu basis gitu. Jadi di situ harusnya angka 10 tapi ada 9-nya, itu dari mana? Ya, ini adalah kita gunakan ada 2. Basis 2 kan nilainya adalah simbolnya 0 dan 1. Iya. Ini adalah basis 10. Simbolnya berapa? 0 sampai 9. Simbol 1. Benar ya? Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan biner, representasinya adalah representasi biner, gunakan rumus ini. Kalau representasinya adalah representasi integer,
basis 10, gunakan yang di bawah ini. Berarti kalau kita gunakan basisnya adalah basis 10 kan berarti angka yang kita mungkin kan punya berapa? 0 sampai 9? Ya. Oh. Ya. Baik, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut? Nggak ada? Sudah 1 jam, mau break atau mau lanjut? Halo? Boleh break dulu deh, Mas. Lumayan ngepul ini. Oke, break 10 menit ya. Break 10 menit ya. Kita Jadi ketemu lagi 16.40 ya. 16.30. Baik, Mas. Makasih, Mas. Oke, sama-sama.
Pleasure to be here. Well, that's very nice of you to say. So what are your names, boys? My name's Charlie. My name's Leandre. And together we're Baz and Melody. Bam. What's the dream with you two guys? I just want to deliver it to you people. I just want to give an awesome performance. I get ya! What did your mum and dad do for a job? My mother's a personal trainer and my father's a stonemason. Stonemason! Yeah, bro. And you? My mum's a cook in a school. Dinner lady, yo! And, my stepdad, he owns his own company. He's a businessman, yeah! Can I just say one thing? Alicia, I love you so much. You're my inspiration. He fancy Alicia. He don't like Amanda. Amanda, you're beautiful as well. He is lying. Boys, can I just ask you, what are you singing? Well, it's Hope by Twista and Faith Evans, but it's a bit of a twist in the rap because I wrote it myself. What's the song about? It's about anti-bullying. Anti-bullying? Yeah, because it's something that I feel deep about. So. I started rapping because I went through a very hard time in primary school. I was getting bullied. As a parent, it's one of the hardest things to see your child upset and going through emotional turmoil. It is hard, very hard. When I used to be down in the dumps, I used to write down my raps. I could express myself through what I was writing down. I was very happy with the way Leandre dealt with it. They actually stood up to the bully and resolved the situation. I moved school and it's a much better environment for me. I love school. I really do love school. It's amazing. I'm very proud of him. Very proud. The first time we met, we really clicked. It was just an automatic connection. I didn't think it'd be like that. We're brothers. I think music's made him a lot stronger. If it wasn't for his music, he wouldn't be as confident and as cheeky, you know? It just helps him a lot. We really want people to listen and hear our lyrics that are in our song. Okay, good luck. Thank you. Oh, yeah. Check it out. Oh, no. Here we go. Oh. Please help me, God. I feel so alone. I'm just a kid. How can I take it on my own? I'm crying too many tears, yeah, writing this song. Trying to fit in where do I belong? I wake up every day, don't want to leave my home. My mama's asking me, but I'm always alone. Too scared to say, too scared to holler. I'm walking to school with sweat around my collar. I'm just a kid. I don't want no stress. My nerves are bad. My life's a mess. The nature call me, they hurt real bad. I want to tell my mom she's having trouble with my dad. I feel so trapped. There's nowhere to turn. Come to school, don't want to fight, I want to learn. So please, Mr. Bully, tell him what I've done. You know I have no dad. I'm living with my mom. Oh, yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you. I like these tenders. Hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, just be hopeful. Why the insurance every single day? I didn't have to be born, but now I have to pay. I ain't got no money, you take all I have. When they give it to you, I search our bags. I feel so scared when you shout me down. You kick me, punch me, throw me to the ground. When I ask you, yo, what have I done? You hit me again, I make fun of my mom. Oh, yes, I am hopeful for today. Take this music, check it out. Let it take you away and be hopeful. Hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay. Just be hopeful. What I wear is all I have. You lost the home, I'm living from a bag. Yo, Mr. Bully, help me, please. I'm flesh and blood. Accept me, please. Hey, Mr. Bully, I don't know what to do. My mind can't explain what I did to you. Mr. Bully, take it from me, please. Every single day, you bring me to my knees. Oh, yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful. Hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, just be
paket akrab jadi solusi internetanku sekeluarga. Buat yang lagi belajar di rumah, Thank you so much. Thank you everyone so much. Bless them. Seems like we hardly need to critique you went so well, but let's have some comments, Amanda. I'm just so happy for you. Your voice is beautiful. We all would be tears. So well done. Thank you so much. Thank you. The minute you started that verse, it actually brought a tear to my eye, and it was really, really moving. And sharing for one of you, I won't be rapping, so yeah, thank you so much. Oh, that's really sweet. Two young kids like yourself to come out and sing about something that really affects you, do it in a style that's completely yours, is a really rare thing. That's why you got that golden buzzer today. Thank you so much. Well, you know what? I've heard some monstrous songs today, and I just was literally losing the will to live. You know what? I listened to every word. Did this stuff happen in your life? I got bullied a bit when I was younger, but But not anymore. yes, so it's all gone now, yeah. I think that record could be a hit. I really do. I really, really like you too. Thank you so much. Thank you so much. See you in the live show. Okay, are you there? Sorry, aku menyisipkan apa yang saya lihat, jadi biar teman-teman tahu juga apa yang saya lihat. Oke, sudah lebih dari apa yang kita sepakati, 16.42. Makasih Mas Miduk udah ngasih respon. Teman-teman yang lain apakah masih di situ? Masih, Mas. Masih ya? Oke, Mas. Masih, Pak. Mas. Ih, siapa tadi yang manggil Pak? Nggak tak lulusin nanti. Nurani Solehah kemarin saya sidang ya. Oke. Yang berikutnya, tadi kita sudah sampai di posisi ini, konversi. Konversi ini saya nyatakan bahwa dari genotype menuju ke phenotype. Yang kita butuhkan sebagai manusia adalah phenotype ini. Namun representasi dari algoritma genetika atau evolutionary algorithm, mereka akan selalu merepresentasikan dalam bentuk genotype gitu ya. Nah, jangan khawatir terkait dengan kalau saya punya phenotype, gimana genotipenya. Maaf karena... Mas, memang belum di share screen ya. Oh oke, sorry. Terima kasih banyak Mbak sudah ini kan. Oh berarti tadi saya nggak share screen. Oke, good. Cuman ini aja. Oke. So, wait, saya salah sharingnya. Saya ganti share screen yang lain. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah ya? Sudah, Mas. Oke, nah yang kita butuhkan adalah bagaimana mengkonversi dari genotype menuju ke phenotype, dan dalam kebalikannya tidak kita perlukan gitu ya. Itu mungkin yang nanti akan kita tunjukkan dalam algoritma kita. Oke, kalau kita memiliki ada genotype yang seperti ini, phenotype-nya seperti apa? Kita harus sepakati dulu rentangnya berapa gitu ya. Dengan rumusnya tadi kita bisa konversikan phenotype-nya seperti apa. Ini pun sama dengan rumus yang sama.
Ada permasalahan kalau seandainya kita gunakan untuk yang representasinya adalah real. Yang real nanti kalau tidak salah di situ ada 3 rumus. Ada 3 rumus, bisa digunakan rumus yang satunya untuk bisa diimplementasikan ya, seperti itu. Nah, yang lain lagi ada yang dinamakan dengan representasi permutasi, di mana representasi permutasi ini kalau yang tadi genotype-nya adalah semuanya bilangan integer, bilangan real, ataupun bilangan biner gitu ya. Kalau yang di sini adalah permutasi dari nilai indeks yang pertama sampai indeks yang terakhir. Biasanya akan dipergunakan untuk sesuatu yang tidak pernah kembali lagi ke lokasinya. Contoh misalkan dalam kasus traveling search person problem, dari satu node pergi ke node yang lain, ini kita tidak pernah kembali ke kota atau ke alamat tujuan yang sebelumnya gitu ya. Contoh misalkan dalam pengiriman paket kan teman-teman nggak pernah kembali lagi ke alamat paket yang sebelumnya kan. Begitu paket sudah di-deliver ya sudah selesai gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan dalam representasi permutasi seperti itu. Nah, dalam konteks algoritma genetika nanti ada sesuatu yang dinamakan dengan nilai fitness gitu ya. Nilai fitness ini apa? Nilai fitness ini adalah dipergunakan untuk mengetahui seberapa bagus satu kromosom, satu individu terhadap individu yang lainnya. Nanti satu kromosom akan bisa kita cari seberapa besar nilai fitness yang didapatkan gitu ya. Ada 2 kasus. Yang pertama adalah fungsi maksimasi, yang kedua adalah minimasi. Untuk fungsi maksimasi, nilai fitness-nya akan bisa didapatkan dari heuristik yang ada. Heuristik ini nanti bisa berupa fungsi matematika yang ingin kita maksimumkan gitu ya, ataupun fungsi yang lain gitu ya. Contoh misalkan tadi dalam traveling search person problem mungkin berapa jarak yang bisa kita dapatkan gitu ya. Namun dalam traveling search person problem kasusnya bukan kasus maksimasi, kasus yang kita hadapi adalah kasus minimasi. Nah, kalau yang kita hadapi adalah minimasi, maka fungsi yang akan kita gunakan, fungsi fitness yang akan kita gunakan adalah 1 per nilai dari apa yang kita ingin minimalkan. Ditambah dengan sebuah konsonan kecil gitu ya. Konsonan kecilnya ini adalah sebuah bilangan kecil gitu ya. Tergantung nilainya harusnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai terkecil dari nilai fitness ini ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembagian dengan nilai 0 ya. Itu yang terjadi. Nah, yang berikutnya adalah seleksi orang tua. Seleksi orang tua ini terjadi dengan cara untuk masing-masing kromosom. Tadi kita ketahui bisa kita konversikan menjadi sebuah nilai fitness gitu ya. Nah, secara keseluruhan kita bisa jumlahkan nilai fitness yang dimiliki untuk semua populasi yang ada. Kalau populasinya kita punya ada individu, dari individu pertama sampai individu yang terakhir, maka masing-masing akan bisa kita cari berapa nilai fitness-nya gitu ya. Nah, dalam konteks seleksi orang tua dengan metode roulette wheel, harusnya nilai fitness yang paling besar ini mendapatkan proporsi yang paling besar terpilih kemungkinannya. Atau dengan kata lain mungkin katakanlah ya, mohon maaf saya tidak memandang fisik di teman-teman, tapi penjelasan ini akan menuju ke area fisik gitu ya. Orang yang cantik, orang yang ganteng, kemungkinan terpilih sebagai orang tua dalam hal ini adalah mendapatkan pasangan, kemungkinan terpilihnya akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan orang yang mohon maaf jelek gitu ya. Saya tidak menyebut nama, kalau menyebut nama nanti akan jadi masalah saya. Katakanlah orang yang jelek berarti memiliki kemungkinan terpilih sebagai orang tua lebih sedikit. Namun kemungkinan terpilih itu bukan merupakan suatu kemutlakan gitu ya. Ada orang yang jelek di sana, yang jeleknya mohon maaf bukan main katakanlah, tapi terpilih juga menikah dengan orang lain. Artinya apa? Terpilih sebagai orang tua gitu ya. Nah, dalam konteks yang seperti itu, maka kalau kita memiliki ada probabilitas adalah 100%, dalam ini ditunjukkan dalam sebuah lingkaran, maka metode roulette wheel mengatakan bahwa bagi area sesuai dengan proporsi masing-masing fitness, sehingga K4 ini karena fitnessnya paling tinggi, memiliki nilai fitness 4, dari total keseluruhannya adalah 8, maka dia melingkupi area setengahnya. Sehingga kalau kita putar di sini, K4 ini kemungkinan terpilih akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan K3 dan K2. Ya. K1
memiliki nilai fitness 2 secara proporsional terhadap jumlah fitness yang ada akan mengikuti memiliki area 1/4 gitu ya. Nah, area roulette wheel seperti ini nanti teman-teman bisa gunakan dengan cara seperti apa? Melakukan proses random gitu ya. Randomnya gimana? Katakanlah di posisi ini adalah dari 0 sampai 100%, tinggal di random sebuah bilangan real gitu ya. Kalau nilainya adalah antara 0 sampai 25, maka 0 sampai 0,25, maka dia akan menjadi yang terpilih adalah K1. Kalau area random yang dipilih adalah dari 0,25 sampai 0,3 sekian, 3,75, maka yang terpilih adalah K2. Kalau dari 0,375 sampai 0,5, maka yang terpilih adalah K3. Gitu ya. Demikian seterusnya. Ya, seperti itu. Ini yang akan kita gunakan dalam proses roulette wheel. Kita akan melakukan pemutaran. Nah, ada konsep yang lain yang dinamakan dengan rekombinasi. Maka rekombinasi ini adalah proses titik kawin silang gitu ya. Kawin silangnya biasanya kita memilih terlebih dahulu titik potong. Titik potongnya ini bisa diacak dari titik potong yang pertama, kedua, sampai titik potong yang ke akhir gitu ya, terakhir gitu ya. Sehingga nanti kalau kita punya ada orang tua pada saat mereka menikah dan memiliki anak ini kan sebagian memiliki sifat dari orang tua yang pertama, yang sifat yang berikutnya dimiliki atau diturunkan dari orang tua yang berikutnya gitu ya. Demikian juga anak yang lain. Maka dengan konsep yang semacam itu, orang tua satu dengan orang tua dua pada saat mereka menghasilkan anak akan terjadi sebuah rekombinasi dengan nilai-nilai genetiknya adalah berbeda gitu ya. Tidak identik sama dengan orang tua gitu ya. Saya tidak mirip banget, tidak benar-benar identik dengan orang bapak saya ataupun ibu saya gitu ya. Demikian juga saya yakin mungkin kayak misalkan Mas Ahmad ini juga kayaknya nggak mirip dengan bapak ataupun ibunya ya. Maksudnya tidak mirip, identik ya. Ada kemiripan-kemiripan, mungkin hidungnya sama, tapi bagian yang lain misalkan matanya mirip orang tua yang lainnya. Seperti itu. Nah, dalam konteks mutasi, ini adalah di algoritma genetika atau evolutionary computation, maka sekonyong-konyong sebuah gen ini bisa kita lakukan perubahan nilai gitu ya. Sama misalkan dari posisi 0 di sana terjadi mutasi sehingga akan menghasilkan nilai yang semacam ini. Nah, semua operasi-operasi tadi basisnya adalah basis kromosom, basis fenotype, basis genotype dan juga basis gen gitu. Jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir di bagian fenotipenya. Fenotipenya apa? Fenotipenya jangan cukup khawatirkan bagaimana kromosom ini atau bagaimana fenotip ini menjadi nilai satu genotype ini menjadi nilai fenotip ya, seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan dalam algoritma kita. Nah, kalau sudah terjadi tadi ada proses mutasi, maka setelah proses mutasi kita akan sebut sebagai individu itu berkembang, nanti dia yang akan menggantikan populasi. Ada mekanisme seleksi survivor dalam konteks generasional ataupun dalam konteks steady state gitu ya. Dalam konteks generasional, maka jumlah individu yang ada ini adalah sama dengan jumlah individu yang ada di populasi awal gitu ya. Jadi istilah kasarnya adalah semua orang tua yang ada di sini akan dipilih gitu ya, seleksi orang tua. Nanti dari sini akan menghasilkan sejumlah anak yang sama dengan populasi sebelumnya. Semua populasi sebelumnya akan digantikan dengan anak-anak yang dihasilkan. Itu kalau kita gunakan generasional. Tapi kalau kita gunakan steady state, kita tidak ambil semuanya yang ada di sana. Kita pilih sebuah M kromosom baru, di mana M ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kromosom yang sebelumnya. Bisa kita gunakan M-nya itu adalah mating pool-nya itu adalah berapa ya? Setengah dari populasi itu bisa gitu ya, ataupun menggunakan jumlah yang berbeda gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi anak-anak yang ada di sini, maka individu-individu yang ada di sini akan kita pilih mana yang memiliki nilai fitness lebih jelek, maka akan kita gantikan dengan nilai fitness individu baru yang dihasilkan. Seperti itu. Itu yang terjadi kalau kita gunakan steady state.
Kurang lebih seperti itu konsep-konsepnya. Nah, kalau kita gunakan fungsi maksimasi, maka tergantung nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Ini contoh kasusnya ya. Lebih ke sampai di posisi ini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita bisa diskusi terlebih dahulu sebelum lanjut ke contoh ya, contoh yang ada. Mas mau tanya tadi yang membedakan antara steady state sama generasional itu perbedaan utamanya di sebelah mana? Tadi saya tangkap generasional itu jumlah parents atau jumlah child-nya tuh masih sama gitu. Jumlah anak yang dihasilkan harusnya sama gitu ya. Dalam mating pool di sini adalah jumlah orang tua yang akan dihasilkan gitu ya. Jumlah orang tua yang akan dihasilkan adalah jumlahnya n/2 pasang gitu ya. Sedangkan dalam konteks steady state, jumlah mating pool yang ada di sini adalah m/2 pasang. M di sini adalah jumlah kromosom baru yang diinginkan gitu ya. Nah, dalam konteks generasional, maka kalau generasi yang pertama adalah A, B, C, D, gitu ya. Sedangkan hasil anaknya adalah X, Y, Z, R, gitu ya. Maka semua A, B, C, D ini akan dianggap mati. Oke, populasinya semuanya akan diganti dengan X, Y, Z, dan R tadi. Ini dia akan menjadi generasi berikutnya yang akan terpilih menjadi orang tua. Kan kalau dalam biologi kan ada populasi ada yang menikah punya anaknya akan nanti akan menggantikan populasi. Dalam konteks biologi kan seperti itu ya Mas Aryo ya. Nah, kalau kita gunakan generasional, maka semua yang ada di sini akan digantikan atau dalam tanda kutip di sana akan dimatikan gitu ya, digantikan dengan anaknya. Sedangkan kalau kita gunakan steady state ya, tidak semua yang ada dalam populasi ini akan mati. Hanya individu-individu tertentu saja. Individunya apa? Dengan nilai fitness yang jelek. Gitu ya. Contoh misalkan ada nilai fitness 8, 10, 9, 2, 1. Nah, kalau kita punya ada 2 individu baru di sini, yang tergantikan yang mana? Yang 2 dan 1. Kenapa? Karena dia yang paling jelek. Seperti itu. Itu kalau kita gunakan steady state. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah sebuah M. M ini adalah lebih kecil dari N. Gitu ya. Contoh misalkan M-nya adalah 2, di sininya ada 8. Itu memungkinkan. Gitu ya. Seperti itu Mas Arya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Jelas ya? Oke, nah kita akan coba contoh gitu ya. Contohnya bagaimana memaksimalkan fungsi berikut gitu ya. Fungsinya adalah 7x1 dikurang dengan 3x2. Berarti ada dua bagian ya, variabel 1 dan variabel 2 gitu ya. Masing-masing variabel akan kita buatkan sebuah genotype-nya, di mana interval dari x1 dan x2 itu adalah dalam range yang ini. Berarti batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 15 gitu ya. Berarti ini nilai biner biasa gitu ya. Nilai biner itu bisa kita nyatakan dalam mungkin heuristik yang paling optimum akan didapatkan pada saat X-nya adalah maksimum dan X1-nya adalah maksimum dan X2-nya adalah minimum gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita kita masukkan ke nilai-nilai ini, pada saat X1-nya adalah 15 akan menghasilkan 105 dikurang dengan 0, maka akan menghasilkan nilai yang paling maksimum gitu ya, kalau kita gunakan fungsi maksimasi. Nah, prosesnya gimana? Karena kita memiliki ada 2 variabel ya. Masing-masing variabel akan kita buatkan satu genotype-nya. Genotype pertama untuk X1 variabel 1, genotype yang kedua ya, genotype yang kedua untuk fenotype kedua gitu ya, fenotype X1 dan fenotype X2 gitu ya. Contoh misalkan kita acak angka ya, didapatkan angkanya adalah 0101 gitu ya. Maka 0101 ini akan kita bisa konversikan menjadi ada 5, ada 3 gitu ya. Nah, dari 5 dan 3 tadi harusnya kita bisa cari berapa sih fungsi fitnessnya gitu ya. Kan tadi ada punya H kan, X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 3, maka tinggal masukkan 5 dan 3. 5 kali 7, 35, dikurang dengan 3 kali 3, 9. 35 kurang 9, 24 gitu ya. Maka fungsi heuristiknya adalah kita dapatkan 24.
Seperti itu. Nah, dalam generasi yang pertama, apa yang terjadi? Dalam evolutionary algorithm, ini pertama hampir semua operasinya adalah dilakukan melibatkan faktor random, gitu ya. Randomnya gimana? Satu buah kromosom pertama kali dalam inisiasi populasinya individu satu ini di-generate secara random. Gennya akan di random. Kalau kita gunakan biner, tinggal di random true false true false true false gitu ya. Kromosom kedua di random true false demikian seterusnya sampai di kromosom yang keempat. Jadi semuanya adalah random dalam inisialisasinya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau kita memiliki ada kromosom yang seperti ini, kan kita bisa cari X1-nya berapa, X2-nya berapa, ya kan? Dengan rumusnya apa? Yang tadi sebelum waktu kita break kan ada punya rumus ya kan? Nah, kita bisa cari individu satu, oh ternyata individu satunya adalah fenotipenya adalah 12. Fenotip untuk X2-nya adalah 1. Dari situ kita masukkan ke nilai fitness ya. Individu 2, fenotip satunya adalah 9, fenotip 2-nya adalah 3. Kita masukkan nilai fitness sehingga kita dapatkan ini kan. Terus kemudian tadi dengan menggunakan roulette wheel terhadap keseluruhan kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan semuanya. Jadi kita dapatkan 197 ya. Rata-ratanya sekian, maksimumnya adalah sekian ya. Ini enggak kita gunakan, yang kita gunakan adalah dari posisi ini berapa probabilitas terpilih individu satu sebagai orang tua dari 81 dibagi dengan 197. Untuk probabilitas untuk individu 2 sebagai orang tua itu adalah 0,27 demikian seterusnya. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan probabilitasnya adalah 1 gitu ya. Nah, dari sini maka seolah-olah nanti dalam prosesnya adalah jumlah yang diharapkan dalam mating pool adalah sekitar 1,64 gitu ya. Di posisi ini adalah 1,08, di posisi ini adalah 0,44, di posisi ini adalah ini. Ini kalau kita harapkan ya. Kalau seandainya dalam mating pool kita berharap ada 4 buah individu gitu ya. Nah, dari posisi itu nanti bisa terjadi perbedaan. Aktual di mating pool individu satu dalam tanda kutip di sana menikah 2 kali, individu 2 menikah 1 kali, individu ketiga menikah 1 kali, dan individu yang keempat tidak menikah gitu ya. Nah, di posisi itu maka kita bisa memiliki ada pasangan kromosom yang seperti ini. Individu 1 dengan individu 3, individu 1 dengan individu 2. Ada perkawinan silang nantinya gitu ya. Dari sini terpilih mating pool. Individu yang tadinya ada di populasi terpilih siapa yang akan menghasilkan anak. Oke. Nah, setelah terjadi seperti itu, maka terjadi sesuatu yang dinamakan dengan rekombinasi. Kan tadi kan individu 1 menikah dengan individu ketiga bisa memiliki anak kan. Nah, anaknya ini bisa didapatkan dengan cara gimana? Pertama kali kita pilih dulu secara acak titik potongnya. Gitu ya, titik potongnya misalkan di posisi ini, maka individu 1 akan berada di sana. Sebagian sifatnya dari anaknya adalah mengikuti individu yang kedua, ya, didapatkan di posisi sana, gitu ya. Terus kemudian individu yang berikutnya, sifat dari orang tua yang kedua ada di sana, 00. Terus kemudian sifat berikutnya mengikuti individu yang pertama. Ini akan terjadi kawin silang ya. Sifatnya istilahnya adalah kawin silang. Nah, setelah kita punya ada anak yang seperti ini, maka kita punya ini adalah genotip X1 untuk anak 1. Ini adalah genotip kedua untuk anak yang pertama ya. Atau fenotipnya bisa kita konversikan dari rumus yang tadi 15,0 kita masukkan fitnessnya berapa gitu ya. Nanti dari fitness ini nanti kita akan bisa gunakan tergantung algoritmanya kan. Kalau algoritmanya adalah generational replacement ya semuanya akan tergantikan. Tapi kalau enggak ya tergantung nilai fitnessnya gitu ya. Nah, setelah terjadi maka katakanlah kita gunakan generational replacement, maka semua orang tuanya akan tergantikan gitu ya. Maka di generasi ini kita kebetulan sudah mendapatkan sesuatu yang optimum, di mana optimumnya adalah K1 didapatkan dari anak yang pertama. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan.
ilustrasi yang pertama. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada? Oke, kalau ada, kita bisa pergi ke cara yang kedua, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, kasus minimasi. Katakanlah nilai minimumnya adalah dengan fungsi, bagaimana caranya mencari nilai minimum dari fungsi ini, gitu ya. Kita punya ada X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Range-nya adalah dari minus 5,12 sampai positif 5,12. Kita tahu nilai yang optimum ada di posisi 0,0 gitu ya. Nah, dari sana kita ambil ada genotype-nya. Oh, ternyata ada 10 gen. Ya, satu genotype terdiri atas 10 gen. Nggak masalah. Mau sepanjang apapun tinggal kita masukkan ke rumus tadi kan. Terus kemudian kita random satu individunya kurang lebih seperti ini ya. Terus kemudian karena ini adalah minimasi, maka kita tambahkan sedikit angka ya, angka kecil gitu ya, supaya tidak terjadi pembagian dengan angka 0 gitu ya. Terus kemudian jika nilai minimum adalah 0, maka maksimum F-nya adalah seberapa, itu mungkin nanti akan jadi masalah gitu ya. Oke. Terus kemudian pada generasi yang pertama bisa kita random angka gitu ya. Pada saat kita random kromosom individu 1 sampai individu yang ke-50. Masing-masing bisa kita konversikan fenotipenya berapa. Dari fenotip ini bisa kita cari nilai fitnessnya berapa. Dari nilai fitness ini kalau kita jumlahkan akan menjadi 1, kita bisa punya roulette wheel-nya. Digunakan untuk apa? Untuk memilih orang tuanya siapa saja gitu ya. Ya, ini kita gunakan rumus yang ini tadi ya. Terus kemudian generasi 1 awalnya karena random masih dia tersebar gitu ya. Terus kemudian dalam generasi yang kedua sudah ada yang membaik gitu ya. Kenapa? Karena dalam konteks itu ada perkawinan silang, ada pemilihan anak dan seterusnya gitu ya. Ini generasi yang ke-10 ada proses perbaikan, sudah mulai ada yang mengumpul di tengah gitu ya. Terus kemudian generasi ke-100 dominannya sudah mengumpul berada di tengah gitu ya. Nanti tergantung gitu ya. Itu mungkin nanti yang akan bisa teman-teman lakukan gitu ya. Oke, ini mungkin diskusi sedikit. Kenapa evolutionary algorithm ini boleh dikatakan powerful gitu ya. Yang pertama adalah dia cepat menemukan solusi, padahal prosesnya adalah random. Kenapa? Karena dengan mekanisme tadi, lihat bahwa tidak ada sesuatu yang sifatnya adalah berat gitu ya. Jadi hanya random, terus kemudian tentukan titik tengahnya, pilih orang tua secara random, demikian seterusnya sampai kita temukan solusi gitu ya. Nah itu yang menjadi sebuah kelebihan dari algoritma evolutionary algorithm gitu ya. Nah, padahal prosesnya random dan tidak ada proses probabilistik yang rumit. Lihat di algoritma probabilistik yang ada, kita perlu mengevaluasi semua gitu ya. Dan di konteks evolutionary algorithm ini boleh dikatakan kita memiliki menunjuk ke sesuatu secara acak dan itu dilakukan beberapa kali dan dalam kesempatan tertentu pasti kita memungkinkan untuk mendapatkan sebuah solusi yang bagus meskipun bukan yang paling optimum. Evolutionary algorithm tidak pernah memberikan solusi yang paling optimum. Pernah, tapi tidak always, tidak selalu. Jadi dalam tanda kutip di sana tidak sangat sering mendapatkan nilai yang paling maksimum. Yang di bawah 2 kalimat terakhir saya tidak mengetahui maknanya, saya mohon izin untuk saya skip saja gitu ya. Nanti teman-teman kalau pengen belajar banyak ada bukunya Mas Wianto, ini sudah dibangun. CD-nya pakai algoritma MATLAB tapi jangan khawatir, konsepnya masih tetap bisa diimplementasikan dengan menggunakan yang lain. Ya.
Oke, ini tadi sudah komponennya. Ini secara apa namanya tadi sudah kita tunjukkan. Secara algoritma, pertama kali yang kita perlukan adalah inisialisasi populasi. Terus kemudian kita evaluasi individu, seleksi orang tua, rekomendasi mutasi, dan ini akan berjalan secara terus-menerus gitu ya. Terus kemudian ada seleksi survivor gitu ya. Mungkin ini implementasi di MATLAB-nya saya lebih condongnya adalah pengen menekankan di bagian ini mungkin yang perlu di teman-teman ke apa namanya ingat selalu gitu ya. Di bagian ini. Skema umum dari evolutionary algorithm selalu dilakukan dengan inisiasi. Inisiasinya di sini adalah tujuannya adalah untuk membentuk populasi gitu ya. Dari membentuk populasi tadi kan lihat bahwa satu populasi masing-masing individunya menyatakan solusi gitu ya. Masing-masing menyatakan solusi. Sehingga kalau kita terminate pun dalam konteks itu sudah bisa. Tapi biasanya kalau kita lakukan inisiasi kan hasilnya tidak bagus gitu ya. Maka kita bisa lakukan mekanisme EAS ini secara berulang. Nah, itu yang akan kita sebut sebagai berapa generasi yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau 10 generasi ya berarti tinggal kita loop 10 kali. Kalau kita pengen 100 generasi ya kita loop 100 kali gitu ya. Apa yang terjadi? Kita seleksi orang tuanya. Dengan mekanisme apa? Tadi kan kita punya ada roulette wheel ya. Roulette wheel itu bisa memilih orang tua. Orang tua ini adalah dalam apa namanya konteks tadi kita memiliki ada mating pool gitu ya. Jadi ada orang tua gitu ya. Mating poolnya seperti apa. Terus kemudian ada rekombinasi ya, orang tua satu dengan orang tua yang lain terjadi rekombinasi. Masing-masing individu bisa terjadi mutasi atau tidak terjadi mutasi gitu ya. Terus kemudian terbentuk anak ini yang nanti akan menggantikan populasi yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu. Jadi sepertinya perlu memahami apa namanya skema ini sehingga skema umum ini nanti pada saat teman-teman membaca algoritma yang lain akan oh ya ini populasinya harus kita bangun terlebih dahulu, orang tuanya didapat dari mana, anaknya akan kita taruh seperti apa dan seterusnya seperti itu. Itu mungkin untuk yang bisa kita pelajari hari ini. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri, monggo. Mas Agung mau tanya Mas mengenai ini kan prosesnya berulang nih. Nah, sampai kapan kita akan melakukan ini dan kondisi terminasinya tuh apakah cuma dibatasi, oh ya saya pengen 10 generasi, setelah itu hasilnya apapun itu stop, atau enggak saya pengen 100 generasi, ini proses terminasinya tuh kondisinya apa selain jumlah populasi itu yang pertama. Yang kedua, apakah proses genetic algorithm ini hasilnya selalu konvergen menuju sesuatu? Apakah memungkinkan nggak dalam satu kondisi polusi pertama hasilnya iya menuju minimasi yang kita cari, terus kita lakukan proses kedua, cycle keduanya ternyata malah nggak dapat menuju itu, malah hasilnya jadi kayak bengkak lagi, jadi hasilnya tuh kayak spike gitu, jadi minimum tercapai terus tiba-tiba maksimum, minimum, maksimum kayak gitu. Ya, oke. Benar Mas. Jadi yang pertama itu kondisi berhentinya ini ada beberapa sebenarnya. Yang paling mudah difahami adalah berapa generasi, yang paling mudah difahami gitu ya. Tinggal kita loop berapa terus kemudian kembalikan solusi gitu ya. Nah, apakah ada solusi ada kondisi berhenti yang lain? Jawabannya ada gitu ya. Kita pengen running algoritmanya berapa lama nih? Contoh misalkan nih dalam kasus yang kritikal, menentukan pesawat mana yang harus landing terlebih dahulu. Misalkan dalam sebuah bandara ada banyak pesawat gitu ya. Dengan algoritma spesifik mungkin bisa kita kalkulasi gitu ya. Tapi kalkulasinya akan memakan waktu yang panjang gitu ya. Sedangkan dengan algoritma yang basisnya adalah evolutionary algorithm, kita mungkin saja bisa running dalam beberapa detik. Kan tadi kita ketahui bahwa solusinya adalah tidak yang paling optimum, tapi meskipun tidak yang paling optimum, kita sudah bisa menentukan gitu ya, mendapatkan solusi yang boleh dikatakan cukup gitu ya. Nah, dengan kata cukup tadi, dengan toleransi cukup tadi, maka kita bisa hentikan. Berarti di posisi itu apa? Dalam kondisi-kondisi kritikal, mungkin kita bisa gunakan waktu gitu ya. Waktunya di sini tentunya masing-masing kritikal akan berbeda. Dalam konteks TSP kan nggak mau runningnya adalah 1 jam kan. Running 1 jam mungkin bisa si kurir ini terlalu lama untuk dia menunggu gitu ya. Katakanlah 10 menit sudah cukup gitu ya. 15 menit oke lah, 5 menit juga that's fine gitu ya.
Nah, dalam kasus yang tadi, misalkan untuk yang penentuan bandara, kalau 10 menit ini terlalu lama, Mas. 10 menit itu kan bahan bakar pesawat kan kebakar terus kan. Bisa jadi nanti terjadi pesawatnya pada jatuh semua. Jadi ada katakanlah berapa puluh pesawat yang ada di sana, kita tinggal tentukan gitu ya, mana yang perlu kita turunkan gitu ya. Itu mungkin bisa terjadi. Atau mungkin dalam kasus yang lain misalkan nanti dalam kasus cutting stock problem gitu ya, kita udah pengen melakukan eksekusi nih, gimana cara eksekusinya? Berarti ya tinggal oke sebentar kita jalankan dulu beberapa menit, beberapa jam. Itu bisa. Jadi dalam proses konteks waktu itu bisa. Atau yang lain lagi adalah ini. Dari sisi rute atau dengan konteks yang lain adalah nilai fungsi fitness atau fungsi heuristik yang ada itu bisa kita gunakan juga untuk proses pemberhentian gitu ya. Tolong carikan solusi yang apa ya, yang pokoknya jangan sampai lebih dari 8,5 jam misalkan. Bisa juga kan kita anggap itu sebagai sebuah terminasi kan. Jadi artinya selain kombinasi antara berapa iterasi, berapa menit, tapi juga rute yang dihasilkan atau fungsi fitness yang dihasilkan sudah memenuhi threshold tertentu, itu pun bisa. Jadi ada beberapa cara untuk bisa menentukan itu. Salah tiganya adalah kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, apakah mungkin iterasi yang berikutnya itu lebih buruk dibanding dengan iterasi yang pertama? Kalau menurut Mas Aryo, mungkin atau tidak mungkin? Mas Aryo, masih mikrofon mute. Masih berpikir Mas Agung. Ini okay. pertanyaan soalnya berat, balik tanya gini bener berat. Ya, mungkin nggak ya ini? Karena kan kalau proses perkawinan itu kan seorang anak akan memiliki sifat dari orang tuanya yang mewarisi dengan titik potongnya juga random. Yeah. Saya berpikir gini, kadang-kadang kalau misalnya kedua orang tuanya sama sejenis itu, mau titik potong dimanapun tuh pasti akan sama tuh anaknya tuh. Gitu. Jadi kalau identik, iya identik gitu, itu bisa kondisi seperti itu. Jadi kalau misalnya gimana ya? Kalau saya menduga sih ada peluang dia itu nggak konvergen menuju solusi yang dicari. Jadi kayak semacam solusinya muter-muter di situ terus gitu. Ya, jawabannya adalah iya Mas, itu yang terjadi. Halo? Ya oke. Oh berarti bisa ya berarti ya Mas kayak gitu ya? Ya, jawabannya adalah iya, itu memungkinkan untuk terjadi. Gitu. Terlebih kalau kasus yang kita hadapi adalah kasus-kasus yang kompleks, gitu ya. Kasus yang tadi garis linear gampang lah itu. Kuadratik juga gampang, gitu ya. Contoh yang susah yang tadi yang pertama. Gitu. Jadi ke ini ya, nah ini yang di sini. Ini kan susah Mas ya. Pada saat kita geser sedikit saja sudah mendapatkan nilai yang berbeda kan, jauh berbeda gitu. Jadi apakah memungkinkan dalam iterasi berikutnya itu semua anaknya adalah lebih jelek dibanding dengan populasi yang kita miliki? Jawabannya iya, memungkinkan. Namun pertanyaannya adalah konyol nggak kalau seandainya kita running 100 iterasi. Di iterasi ke-90 kita sudah mendapatkan hasil yang bagus. Pada saat 10 iterasi berikutnya kita mendapatkan hasil yang lebih jelek daripada yang sebelumnya. Konyol nggak kalau kita gunakan generational replacement, Mas? Konyol sih. Konyol ya. Jadi, kita dapatkan hasil yang lebih jelek ya, betul ya. Betul. Nah, maka dari itu solusinya apa Mas kira-kira Mas? Stopnya dinilai heuristik yang diterima yang udah acceptable gitu. Oke. Ada yang punya solusi lain mungkin? Mbak, Mas yang hadir? Waktu ganti populasinya itu di sorting Mas. Jadi yang memiliki yang kekuatannya paling lemah itu yang diganti gitu. Jadi kalaupun misalnya hasil generasinya nanti lebih lemah dari populasi, dia nggak akan ngegantiin yang paling bagus gitu. Ya, itu yang Kang Asep utarakan namanya steady state.
Kalau kita gunakan generational replacement, berarti semuanya tergantikan ya. Ya, bagus Kang Asep. Tapi itu ada namanya adalah steady state. Oh ya, steady state ya. Yang kita tanyakan adalah kalau kita gunakan generational replacement, apa solusinya supaya kita tidak terjadi kekonyolan tadi? Ada yang punya solusi mungkin? Mas Miduk? Halo? Ayo, siapa nih? Aku tunjuk kalau nggak jawab. Kalau misalnya ini Mas, nah, kalau misalnya diberikan satu kriteria yang dianggap paling baik atau target yang mendekati target dengan error rate yang sekian gitu, itu mungkin ya. Jadi misalnya ketika dikasih target bahwa yang terbaik itu minimum harus mencapai nilai seperti ini, nanti mungkin ketika di nilai 90 dia bakal berhenti gitu. Ya, itu tadi salah satu kondisi berhenti kan. Ya. Tapi kalau kita waktunya masih ada waktu, boleh nggak mencari yang lebih baik? Boleh sih, kalau ada waktu. Boleh. Terus solusinya adalah, misalnya tadi kan kita sebetulnya adalah 100 iterasi kan? Iya. Sedangkan so far yang kita dapatkan adalah di iterasi ke 90. Aku tanya, solusi yang kita inginkan itu berapa individu sih di sini? Ulangi Mas pertanyaan Mas. Solusi yang kita inginkan itu ada berapa sih? 1. Terus kalau kita sudah punya yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa nggak kita hasil terbaik yang kita dapat kita simpan, nanti kita jalin terus. Kalau misalnya hasil lebih jelek kita abandon aja gitu. Tapi kalau kita dapat lebih baik ya kita simpan lagi gitu. Mungkin nggak seperti itu? Ya, itu solusinya. Oke. Oh, dikira harus diganti semuanya Mas. Karena gini. Solusinya kita cuma butuh satu solusi kan ini kan? Oh iya benar. Kita cuma butuh satu solusi. Kayak solusi. Nyari max gitu ya. Ya emang nyari max. Iya kan? Di antara semua yang sudah pernah kita dapati, kalau seandainya ada yang lebih baik, ya kita ganti dalam semua iterasi. Berarti ya that's fine. Sudah. Kalau misalkan dalam iterasi ke-90 itu sudah kita dapatkan terbaik best so far gitu ya. Tapi kita masih punya waktu untuk mencari, ya kita cari. Kalau ternyata tidak ada yang lebih baik dari best so far, kita kembalikan dari populasi atau kita kembalikan best so far. Pasti kita kembalikan best so far kan? Ya gitu. Dah? Ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, tak kasih PR. PR-nya tolong baca particle swarm optimization dan tolong dirangkum. Oke, rangkumannya adalah buat sebuah slide particle swarm optimization. Halo? Mas. Iya Mas. Iya Mas. Particle swarm optimization. Buat sebuah slide. Berikan ilustrasi ya, jangan hanya particle swarm optimization adalah ini. Terus berhenti ya, jangan kayak gitu ya. Nanti saya berharap kita nggak ngobrolin tentang particle swarm optimization, tapi teman-teman nanti punya perspektif berbeda gitu ya. Genetic algorithm ternyata kayak gitu. Particle swarm optimization nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Nanti kalau ada yang tertarik lagi bisa baca yang lain. Mohon maaf, saya carikan particle swarm optimization. Alasannya adalah particle swarm optimization ini yang paling mudah dan banyak sekali yang sudah membahas. Jadi artinya harusnya teman-teman bisa gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan tugasnya? Enggak ya? Mudah. Ada Mas. Bikin slide aja. Berapa slide? Bebas, mau 10 boleh, mau 30 juga boleh ya. Asal jangan kurang dari 10 slide. Untuk pengumpulannya kapan ya Mas? Nanti lihat di LMS ya. Oke. Yang Mas. kemarin udah dikirimin belum? Yang mana Mas? Yang kemarin udah kan? Ya. Udah Mas yang. Kalau bikin slide kayaknya nggak bisa sekali iterasi ya. Mungkin teman-teman perlu waktu yang agak panjang ya. Benar Mas Ridwan Nasir, nggak perlu bertanya itu ya. Minggu depan gitu, sebelum perkuliahan AIS berakhir. Baik Mas.
Nah, oke, good. Jadi nanti akan saya apa namanya, saya setting LMS-nya untuk teman-teman bisa membangun slide-nya, ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mbak.